Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Johannes Sakmal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dengan NIM 1107621002 dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Ikal Emas dan Tiga Beruang. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis kecil bernama Ikal Emas. Ia sangat cantik dan manis dengan rambut yang kuning bergelombang sehingga membuatnya tampak memukau. Sayangnya, wajahnya yang cantik dan manis tak sepadan dengan kelakuannya. Tiap hari ada saja kegaduhan yang ia buat di rumahnya. Mulai dari memecahkan vas bunga, merusak mainan, hingga memberantaki rumah. Padahal sang ibu tiap hari mengingatkan gadis itu untuk berperilaku manis dan baik. Namun, Ikal Emas tak pernah menghiraukan perkataan sang ibu. Pada suatu pagi, Ikal Emas ingin pergi bermain di luar rumah. Ibunya tahu akan hal itu, langsung berkata, "Jangan bermain terlalu jauh. Bermainlah di taman belakang rumah saja. Jangan ke hutan ya, Nak." Ikal Emas pun bermain di belakang rumahnya. Sambil melihat bunga-bunga cantik jauh di dalam hutan belakang rumahnya, ia tertarik untuk pergi ke hutan itu dan memetik bunganya. Di dalam hutan rupanya ada bunga-bunga bermekaran yang amat cantik. Aku ingin memetiknya, ucap Ikal Emas. Tapi ibu tak akan mengizinkanku masuk ke dalam hutan. Lebih baik tak usah izin pada ibu. Aku akan segera kembali setelah memetiknya. Ibu tak akan tahu akan hal itu kalau aku masuk ke hutan, imbuhnya. Di sisi lain, jauh di dalam hutan, hiduplah sekeluarga beruang yang terdiri dari seekor ayah, ibu, dan sang anak. Ibu selalu memasak bubur untuk sarapan. Setelah sudah matang, ia memanggil suami dan anak-anaknya. "Kemarilah, sarapan sudah siap. Mari makan bersama," teriak sang ibu memanggil suami dan anak-anaknya. "Hore, hore, sarapan!" teriak si kecil dengan riang gembira. Namun, bubur itu rupanya masih sangat panas. "Ibu, aku tak bisa memakan bubur ini karena terlalu panas. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu sembari menunggu bubur ini hangat, Bu?" tanya sang anak. Itu ide bagus. Ayo kita jalan-jalan dulu, melihat pemandangan hutan sambil menunggu buburnya dingin, ucap sang ayah. Sementara itu, Ikal Emas pun tiba di hutan dan mengagumi para bunga yang tumbuh cantik. "Betapa indah dan harumnya bunga ini," ucapnya sambil memetik bunga. Tak terasa, ia terus berjalan ke dalam hutan hingga akhirnya ia tersadar bila kehilangan arah. "Tunggu dulu, di mana ini? Tampaknya aku tersesat. Aduh, bagaimana caranya aku pulang?" Ia hampir menangis karena perutnya lapar dan tubuhnya lelah saat berjalan mencari jalan pulang. Tiba-tiba, ia melihat rumah beruang di antara pepohonan dan secara diam-diam ia mendekati rumah itu dan mengintip dalam rumah dari jendela.
Ia lalu melihat 3 mangkok yang berisi bubur yang tampak lezat. Bubur itu sangat lezat, perutku makin lapar. Seandainya aku bisa memakannya, ucapnya dalam hati. Ia lalu mengetuk pintu dan tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Ah, rupanya pemilik rumah ini tak mengunci pintu, ucapnya dalam hati girang. Ia berteriak di dekat pintu. Apakah ada orang di rumah? Kalau tidak ada, aku masuk ya, ucap Ikal Emas sambil masuk dan berjalan mendekati meja makan. Karena sangat lapar, Ikal Emas mendekati mangkok bubur paling besar dan hendak memakannya. Akan tetapi, saat mencicipinya, mulutnya kesakitan lantaran buburnya masih sangat panas. Aduh, bubur ini sangat panas, lidahku tak kuat, ucapnya kesakitan. Lalu, ia menyendok bubur di mangkok kedua, yang mana mangkok tersebut milik ibu beruang. Tapi, ia lagi-lagi tak mau memakannya karena buburnya terlalu dingin. Yang ini terlalu dingin, menyantap bubur dingin tentu saja kurang sedap, ucapnya. Terakhir, ia mencoba makan dari mangkok paling kecil. Bubur ini rasanya pas, tak terlalu dingin dan tak terlalu panas. Rasanya sungguh nikmat, ucapnya sambil memakan bubur itu. Ia memakannya dengan lahap hingga buburnya habis. Setelah habis, ia merasa kenyang. Perutku sangat kenyang, tapi aku ingin istirahat dulu di rumah ini, ucapnya. Ia lalu berjalan menuju ruang keluarga dan melihat ada 3 kursi yang paling besar, sedang, dan juga kecil. Pertama-tama, ia ingin duduk di kursi yang paling besar. Tetapi ia tak bisa meraihnya karena terlalu tinggi. Kursi ini terlalu tinggi, aku tak bisa meraihnya, ucap Ikal Emas. Ia selalu mencoba kursi sedang, tapi baginya terlalu keras. Kenapa kursi ini keras? Aku merasa tak nyaman, imbuhnya lagi. Terakhir, ia duduk di kursi yang kecil. Nah, kursi ini sangat cocok untukku, tak terlalu tinggi dan besar, juga rasanya empuk. Aku suka duduk di kursi ini, ucapnya sambil mengayunkan kaki di kursi. Ketika asyik duduk di kursi, tiba-tiba saja kursi itu hancur berkeping-keping. Aduh, aku telah merusak kursi ini. Bagaimana kalau pemilik rumah datang? Ucapnya takut. Tampaknya aku harus pergi sekarang agar tak ketahuan. Tapi aku merasa sangat mengantuk. Bagaimana kalau aku tidur dulu? Iya, benar. Aku akan tidur sejenak, imbuh Ikal Emas yang ingin tidur karena merasa lelah, kenyang, dan akhirnya mengantuk. Ia lalu memasuki kamar beruang. Pertama, ia memilih tidur di tempat yang paling besar. Namun, kasur itu terlalu besar dan terlalu keras. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompat ke kasur yang lebih sedang. Akan tetapi, ia merasa kurang nyaman dengan kasur itu karena terlalu empuk. Tapi tenang, masih ada kasur kecil, ucapnya dalam hati, sambil berpindah ke kasur yang paling kecil. Tempat tidur yang paling kecil membuat Ikal Emas merasa nyaman. Ukurannya pas dengan tubuhnya, kasurnya pun tak terlalu keras dan juga tak terlalu empuk. Tak lama kemudian, Ikal Emas pun tertidur pulas. Tak lama kemudian, ayah, ibu, dan anak beruang pun memutuskan pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan.
Ayah beruang melihat mangkoknya dan sangat marah. "Seseorang telah mencicipi buburku. Siapa yang beraninya mencicipi punyaku?" ucap sang ayah marah. "Sama, seseorang telah mencicipi buburku," ucap sang ibu kesal. Saat sang anak melihat mangkoknya, ia pun menangis. "Ayah, ibu, tak tersisa sedikit pun makanan," ucapnya sambil menangis. Sang ayah lalu pergi ke ruang keluarga dan mendapati kursinya berubah tempat. "Kursiku semula tak begini. Ada yang telah duduk di kursiku," ucapnya, semakin geram. Kemudian anak beruang pun menangis melihat kursinya yang telah hancur berkeping-keping. "Ayah, ibu, kursiku hancur. Seseorang pasti merusaknya," ucapnya sambil menangis. Ayah beruang meyakini ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah mereka. Ia pun masuk ke dalam kamar dan mendapati kasurnya tak rapi. Ibu beruang pun mendapati selimutnya berantakan. Sang anak beruang menangis dan berkata, "Seseorang sedang tidur di kasurku." Ayah dan ibu berjalan ke kasur mereka. Sang ayah pun menarik selimut ikal emas dan mereka terkejut. "Apa yang gadis kecil ini lakukan di rumah kita?" tanya sang ayah. Terbangun karena tangisan anak beruang yang tak kunjung berhenti, ikal emas pun melihat 3 beruang di hadapannya. Merasa takut, ia pun langsung bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar rumah sekuat tenaga. Saat lelah berlari, untung saja ia melihat kedua orang tuanya sedang mencarinya. Ikal emas langsung berteriak memanggil kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, aku di sini," ucapnya sambil melambaikan tangan. Ia sangat senang melihat kedua orang tuanya. Ia langsung berlari dan memeluk ibunya. "Ibu, maafkan aku pergi tanpa izin. Aku takkan mengulanginya lagi," ucap ikal emas sambil menangis dalam pelukan. Sejak kejadian itu, ikal emas benar-benar berubah. Ia tak lagi bersifat nakal. Kemanapun ia pergi, ia selalu meminta izin dulu pada kedua orang tuanya. Pesan moral dari dongeng ikal emas dan 3 beruang adalah yang pertama, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jangan membangkang atau tak menuruti perkataan mereka. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin karena hal itu tak sopan dan salah besar, serta tidak menghargai privasi orang lain. Saat hendak memakai barang orang lain, ada baiknya meminta izin terlebih dahulu. Terakhir, meminta maaflah bila kamu berbuat salah. Sekian dongeng ikal emas dan 3 beruang. Semoga dongeng ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.